Tim PPW yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan pada minggu pagi hari ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita ke Injil Yohanes. Kita akan membahas dari Injil Yohanes ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Saudara-saudara, ini adalah momen Natal. Kita tahu bersama, kita juga sudah merayakan pada tanggal 10 lalu bersama-sama, dan juga nantinya bersama-sama sebagai umat Kristiani pada tanggal 25 Desember, saudara. Dan saudara, apakah yang paling berharga di dalam hidup kita ketika kita merayakan Natal? Saya percaya adalah sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri yang datang untuk kita. Amin. Datang untuk membayar, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Dia datang mendekat ke dalam hidup kita. Saudara-saudara, jika Tuhan Maha Kasih, maka Dia pasti akan melawat kita. Dia akan dekat kepada kita. Dia akan mendekat kepada kita. Sebagaimana pembelajaran kita pada hari ini berjudul Allah yang datang mendekat. Satu konsekuensi, saudara-saudara, kalau Tuhan itu datang mendekat, maka Dia akan merendahkan dirinya dan berinkarnasi. Dan itulah yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Allah di dalam melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu datang mendekat ke dalam kehidupan kita. Dan lebih lagi kita rayakan pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus, satu dari tiga pribadi Allah, diam di dalam diri kita. Jadi saudara, kita mengerti bahwa Tuhan punya kerinduan untuk dekat kepada kita. Mengapa? Apa alasannya kita tidak mau dekat sama Tuhan? Tidak ada, saudara. Amin. Saudara, saya akan membacakan ayat 1 sampai 18. Saya tahu tadi sudah tim PPW sudah menyanyi luar biasa. Jadi biar saya saja yang membaca, ya. Tidak apa. Nanti kalau saya perlu bantuan, saya akan minta tolong, ya. Jadi sekarang ini saya masih bisa. Saudara, tujuan kita mempelajari Injil Yohanes pada pagi hari ini adalah untuk kita bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Yesus. Menurut saya itulah yang paling penting di momen Natal ini. Perayaan, hadiah, selebrasi, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang buruk, atau hal yang salah, atau yang bertentangan, tetapi bertumbuh dalam iman dan pengenal akan Yesus, itulah hal yang terpenting. Kita bersyukur atas kedatangan dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Baik, saya akan baca ayat 1 sampai 18. Saya baca ayat 1 sampai yang kedua dulu, saudara, ya. Jadi supaya jangan panjang-panjang, tapi nantinya akan sampai 18. Saya bacakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, ada 4 Injil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes ini agak berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Bedanya di mana, saudara? Bedanya kalau kita baca 3 Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, itu bicara ceritanya dari Yesus lahir, lalu kemudian sampai bangkit, sampai naik ke sorga, lalu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan itu adalah Tuhan, anak Allah. Tetapi di Yohanes, saudara, kita langsung mendapatkan kesimpulannya di awal. Siapakah Yesus
itu. Yesus itu adalah firman Allah, Sang Firman. Dikatakan pada ayat yang pertama, dia bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada 2 ayat yang terkenal dengan frasa pada mulanya. Pertama, Kejadian 1 ayat 1, apa bunyinya saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di Perjanjian Baru ini Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya juga, ya, seperti halnya Kejadian 1 ayat 1, adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bedanya saudara, pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu lebih belakangan daripada pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 ini. Artinya pada mulanya dalam Injil Yohanes ini adalah sebelum penciptaan, di mana firman Allah, di mana Yesus sebelum berinkarnasi, dia itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ini sebelum penciptaan saudara. Lalu di dalam ayat yang ketiga itu baru berkaitan dengan penciptaan. Jadi pada mulanya Yesus itu, firman itu, Yesus yang adalah firman itu sudah ada. Dia bersama-sama dengan Allah, dan dikatakan ayat 1, dia adalah Allah. Saudara, itu sebabnya kenapa saya katakan Allah datang mendekat. Karena Yesus sebagai firman Allah datang berinkarnasi, datang ke dunia. Dia bersama-sama dengan Allah, dia koeksis, dan dia adalah Allah. Kalau di ayat 18 saudara dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saudara, bukan saja bersama-sama dengan Allah, bukan saja dia adalah firman Allah, tetapi dia yang menyatakan Allah. Jadi Yesus menyatakan Allah, Allah dinyatakan oleh Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman, dia juga adalah yang menyatakan, dia adalah juru bicaranya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut spokesman-nya. Jadi juru bicara Allah itu adalah firman, Sang Firman. Juru bicara Allah adalah Yesus. Dialah yang menyatakan Allah di dalam hidup kita. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia ada di dalam Allah. Dan dia adalah Allah. Saudara, kesimpulannya itu. Lalu kemudian nanti kita akan melihat di dalam Injil Yohanes ada cerita-cerita yang semakin menguatkan, memberikan bukti-bukti daripada kesimpulan yang diberikan pada Yohanes 1 ayat 1 ini. Saudara, Yesus itu tidak diciptakan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi ada frasa pada mulanya. Nanti ayat 3 baru bicara tentang penciptaan. Artinya Yesus itu bukan saja bersama-sama dengan Allah, tetapi dia bukan saja koeksis, tetapi dia self-exist. Nah itu kalau yang suka bahasa Inggris. Artinya apa? Dia ada tanpa ada yang menciptakan.
Dia bukan ciptaan saudara. Jadi kalaupun dia muncul ke dunia ini, dia datang ke dunia ini, itu karena dia berinkarnasi. Dia sudah ada sebelumnya. Saudara, saya ingin kita membaca Injil Yohanes. Pulang baca lebih mendalam, saudara. Akan semakin mengerti siapa itu Yesus. Mengapa dia datang, bagaimana dia datang. Seperti apa ketika dia datang ke dunia. Yesus adalah Allah, saudara. Dan Yesus sendiri mengatakan dia adalah Allah. Sering kita mendengar, kalau Yesus adalah Tuhan. Kita sering mendengar orang bilang, kalau Yesus adalah Tuhan, di mana dia bilang dia Tuhan? Banyak orang Kristen terdiam, saudara. Tidak tahu ada ayat yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, dia adalah Tuhan. Siapa yang tahu di dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Sering kita ditantang, kalau kamu bisa temukan ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, saya adalah Tuhan, sembahlah aku, maka saya akan ikut agama kamu. Dan banyak orang Kristen hanya bisa terdiam. Artinya apa, saudara? Kita kurang teliti membaca Alkitab kita. Ada, saudara, eksplisit, bukan implisit, eksplisit. Mari kita lihat Yohanes pasal 13. Eksplisit, saudara. Ayat 13 sampai yang ke-14. Nah, ini saya mau kita baca supaya kita ingat. Amin. Kita baca biar kita ingat. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. 3, 2, 1. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan... Betul? Secara eksplisit Yesus mengatakan, dia adalah Tuhan. Ayat 14 saya bacakan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Tidak ada disebutkan sembahlah aku. Tapi Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab siapa yang meminta untuk disembah? Iblis, saudara. Tuhan Yesus tidak minta disembah, tetapi orang sembah dia. Nanti saudara bisa baca Yohanes pasal 9, setelah dia menyembuhkan orang buta itu sembah dia. Dan dia tidak menolak, saudara. Rasul-rasul kalau disembah pasti nolak. Kenapa? Karena mereka merasa bukan Tuhan, dan kalau orang sembah mereka, berarti itu penyembahan berhala. Ada pribadi yang lain yang disembah selain daripada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak waktu dia disembah. Kenapa, saudara? Karena dia adalah Tuhan. Thomas berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah setelah dia menusuk tangan jarinya ke dalam tangan Tuhan, lalu ke dalam lambungnya, dan melihat Yesus bangkit. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus tidak bilang, jangan sebutkan itu. Tuhan Yesus tahu dia adalah Tuhan. Saudara, kalau membaca Injil Yohanes dalam terjemahan bahasa Indonesia memang agak sulit. Tapi kalau kita baca dalam tulisan asli, frasa yang digunakan Tuhan Yesus itu adalah frasa ketika dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Frasa yang digunakan itu adalah frasa yang digunakan oleh Yahweh di dalam perjanjian lama, saudara. Aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, frasa yang digunakan, aku adalah yang digunakan, adalah frasa yang digunakan untuk Yahweh. Itu sebabnya mengapa Yesus mau dilempari batu. Karena dia, menurut orang banyak, petinggi-petinggi agama pada saat itu, menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal memang dia adalah Allah. Aku adalah, salah satu ayat yang menggunakan aku adalah Yohanes 8 ayat 58, saudara. Yohanes 8 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini menggunakan frasa aku adalah. Hanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang agak canggung. Makanya ditulis aku telah ada, padahal di sini ditulis aku adalah. Atau ditulis dengan dalam bahasa Yunani ego eimi, yang digunakan untuk Yahweh. Dia sudah ada sebelum Abraham. Dia sudah eksis sebelum segala sesuatu diciptakan, saudara. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan memang datang ke dunia. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus di dalam bahasa Inggris sering disebut the great I am. Karena dia sering menyebut kata ego eimi, frasa yang digunakan oleh Yahweh. Kita lihat ayat yang ketiga, saudara. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Terutama ini saya berharap agar kita yang mungkin bukan dari latar belakang Kristen, ya. Tadinya saya ingin supaya kita betul-betul memperhatikan. Amin. Baik, kita membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, ini ayat mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Jadi kalau dalam peristiwa Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan firman. Dan Yesuslah yang mengeksekusi penciptaan itu. Dikatakan di ayat 3, tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau hari ini kita ada, itu ada karena siapa, saudara? Karena Yesus. Hari ini kita ada di sini, kita boleh beribadah, kita boleh punya apa yang kita punya, semua itu adalah karena siapa, saudara? Karena Yesus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam atau melalui Yesus Kristus. Yesus adalah eksekutor, pelaksana yang melakukan penciptaan itu, saudara. Saudara bisa lihat nanti Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2. Saudara kalau mau minta ayatnya nanti habis ibadah saya bisa kasih semua ayatnya kepada saudara, untuk saudara bisa mempelajari lebih jauh lagi.
Tidak heran saudara, waktu Tuhan Yesus datang, dia bisa bikin mujizat dengan begitu mudah. Kenapa? Jangankan mujizat saudara, semua langit bumi ini, alam semesta ini saudara, Tuhan Yesus yang ciptakan. Amin. Dan saudara, perlu kita mengerti bahwa mujizat itu adalah berkaitan dengan tanda. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 26. Nah, supaya kita memandang mujizat dengan baik. Amin. Jangan kita minta mujizat terus, tapi iman kita nggak makin besar buat Yesus. Amin. Mari kita lihat ayat 26. Nah, ini kita baca lagi sama-sama saudara. 3, 2, 1. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara, kalau kita minta mujizat, kita mengalami mujizat, jangan salah kaprah, atau jangan miss the point. Kalau kita mengalami mujizat, itu harus menumbuhkan iman kita. Jadi ada hubungan antara mujizat dengan tanda. Jadi jangan kita hanya alami mujizatnya, tapi iman kita nggak makin kuat kepada Yesus. Harusnya pengalaman mujizat itu harusnya semakin menumbuhkan iman kita. Amin. Mujizat juga kalau kita baca di dalam Injil Matius sampai Lukas, saudara akan lihat mujizat itu juga adalah suatu hal yang didelegasikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu pelayanan Tuhan Yesus itu semakin besar, makin banyak orang yang perlu dilayani, makin banyak orang yang perlu ditolong, disembuhkan, lalu dia melatih murid-muridnya. Jadi itu juga adalah terkait dengan delegasi pekerjaan Yesus. Delegasi pelayanan Yesus. Untuk Yesus, untuk memuliakan Yesus. Amin. Jadi itu harus kita ingat tujuannya, saudara. Jangan kita lupa tujuan itu. Amin. Harus semakin menumbuhkan iman kita sebagai tanda dan juga sebagai bentuk delegasi pelayanan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lihat ayat 4, Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-4 sampai yang ke-14. Kalau yang pertama tadi saya bicara tentang eksistensi Yesus, itu ayat 1 sampai 2. Lalu saya bicara tentang kreasi Yesus, itu di ayat yang ketiga. Lalu saya mencoba menjelaskan kepada saudara tentang iluminasi Yesus, ayat 4 sampai yang ke-14. Nah, kalau ini saya minta tolong Ibu Desi karena suaranya merdu, ya. Silakan Ibu Desi, ayat 4 sampai 14. Yohanes 1 ayat 4 sampai 14. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, terima kasih. Baik, sampai ayat 13 saja. Saudara, ini bicara tentang Yesus sebagai terang. Yesus adalah terang dunia. Saudara bisa lihat nanti di Yohanes 9 ayat 5, Yesus sendiri mengatakan dia adalah terang dunia. Tetapi saudara, mungkin saudara bertanya, apa maksudnya terang ini? Terang, saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes secara perlahan, secara teliti, terang ini berkaitan dengan jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus pernah katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, ini berkaitan dengan terang. Saudara, kalau suasana situasi gelap, saudara nggak bisa jalan, saudara. Ya, jadi ini berkaitan dengan jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara baca betul-betul, itu berkaitan. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka orang semakin mengerti, orang semakin kenal Tuhan. Orang semakin tahu apa yang benar, orang semakin tahu kebenaran itu, dan konsekuensinya orang akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Itu maksudnya, saudara. Jadi itu artinya Yesus adalah terang. Kedatangan Yesus itu memberi pengertian, pengenalan akan Allah, kebenaran, dan hidup yang kekal. Saudara bisa baca juga sama dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Habis baterai. Oh, cek. Oh, sudah nyala. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berkaitan dengan terang itu. Yohanes 10 ayat 28. Yesus sendiri mengatakan, saudara, dialah yang memberikan hidup yang kekal itu. Kita lihat Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 28, kita baca bersama-sama, saudara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, Yesus itu memberikan hidup kekal kepada kita. Yesus itu luar biasa, saudara. Kalaupun dia datang ke dunia ini, itu lebih kepada dia merendahkan dirinya. Tetapi siapa dia dan apa yang dia berikan kepada kita, itu luar biasa, saudara. Itu patut kita syukuri. Saudara, kalau di Natal ini, saudara mungkin sedang berpikir, wah, Natal saya tahun ini nggak ada baju baru. THR saya nggak besar. Ada tapi dipotong misalnya ya, dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah, inilah hadiah terbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Itu harus menjadi syukur sukacita kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Itu harus menjadi sukacita kita yang terbesar. Tidak ada yang bisa menandingi itu, saudara. Tetapi juga, saudara, terang itu juga berkaitan dengan kebenaran. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 22, juga berkaitan dengan kebenaran. Yohanes 5, saya sengaja untuk membuka di Yohanes supaya saudara terbiasa untuk membaca Alkitab itu seluruhnya dan menelitinya, saudara. Yohanes 5 ayat 22. Ayo kita baca bersama-sama. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada siapa? Kepada anak, kepada Yesus. Artinya begini, saudara.
Kalau Tuhan Yesus sudah datang memberitakan kebenaran, memberitakan firman, maka kita yang percaya beroleh hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan mendapatkan penghakiman. Saudara bisa lihat ayat yang sama, Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Saudara bisa baca. Kalau saudara mau ayat ini, nanti saudara tinggal ketemu saya bisa kirimkan semuanya ayatnya untuk saudara baca lagi. Artinya saudara, ada konsekuensi daripada kepercayaan kepada Yesus. Kalau kita percaya, kita beroleh ya. Ini ini baterainya nggak kekal, saudara. Tapi hidup kita kekal bersama Yesus. Amin. Baterainya bisa habis. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bisa lihat ada konsekuensi daripada kepercayaan kita. Dan ada juga konsekuensi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan dihakimi. Jadi bersyukurlah saudara kalau hari ini kita boleh berkumpul sesama orang percaya, sesama keluarga Tuhan, jemaat Tuhan, memuji Tuhan, memuji Yesus. Amin. Hari ini lagu-lagunya kita bisa dengarkan, kita memuji, menyembah Yesus. Kita bersyukur saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita melihat ayat 15, Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-15. Jadi kalau ayat 1 sampai 2 tadi berbicara tentang eksistensi Yesus, ayat yang ketiga berbicara tentang kreasi Yesus, ayat 4 sampai 13 berbicara tentang iluminasi Yesus, ayat 14 sampai 18 berbicara tentang inkarnasi Yesus. Saya bacakan ayat 14 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang kepadanya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, kalau saudara perhatikan, kalau Yesus itu nabi, maka Yohanes tidak akan seperti ini bicaranya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, nabi dengan nabi saudara akan perhatikan mereka tahu satu sama lain mereka hanya manusia biasa. Tetapi Yohanes terhadap Yesus, dia tahu ini Yesus bukan manusia biasa. Dia bilang saudara di ayat 15, sebab dia telah ada sebelum siapa saudara? Sebelum aku. Kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas, ini bukan maksudnya Yesus duluan lahir daripada Yohanes. Kalau saudara lihat di Injil Lukas, siapa yang duluan lahir? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis duluan lahir daripada Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis bilang apa? Sebab dia telah ada sebelum siapa saudara? Sebelum aku. Yesus itu adalah firman Allah bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Dia tidak diciptakan, tetapi dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya
Yohanes Pembaptis berkata, saudara, bahkan membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Saudara, kalau sesama nabi nggak akan bicara begitu. Tapi Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah. Dia adalah sang firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya saudara, Yohanes Pembaptis begitu kagum, begitu takjub kepada Yesus. Dengan kata lain, Yohanes itu saudara mengakui keilahian daripada Yesus. Di ayat yang ke-14 itu berbicara tentang inkarnasi Yesus. Yesus merendahkan dirinya. Untuk berinkarnasi, Yesus itu merendahkan dirinya. Dia adalah Allah, dia adalah firman Allah, dia adalah sang firman. Tapi untuk datang mendekat kepada kita, dia merendahkan dirinya. Berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, kalau kita sering menyanyi Tuhan itu mengasihi, kita sering bilang Allah Maha Kasih, ini adalah bukti saudara bahwa Tuhan Yesus itu memang mengasihi, dan dia datang berinkarnasi. Di dalam bahasa sehari-hari orang sering menyebutnya menjelma menjadi manusia, berinkarnasi. Dan ini juga menjadi prinsip di dalam hidup kita, untuk kita juga belajar seperti Yesus di dalam kehidupan kita untuk merendahkan diri kita. Amin. Kita belajar terinspirasi daripada Tuhan Yesus untuk merendahkan diri. Memang benar kita tidak berinkarnasi menjadi apapun, tapi inkarnasi adalah prinsip, adalah contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita belajar untuk merendahkan diri kita. Amin. Kalau Tuhan saja yang maha tinggi, maha hebat, dia berinkarnasi, dia merendahkan diri, bagaimana dengan kita? Siapa kita? Siapa kita dibandingkan Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus mau merendahkan diri, bagaimana dengan kita? Itu sebabnya saudara, dengan berinkarnasinya Tuhan Yesus, dia mempunyai dua natur. Dia ilahi, tetapi dia juga manusia. Ayat 18 saudara, saya akan bacakan sekali lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus menyatakan Allah, Yesus menyatakan Bapa, Bapa dinyatakan oleh Yesus. Seorang murid bernama Filipus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, dia bilang begini, Tuhan begini aja deh, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara? Kalau kamu sudah melihat saya, kamu sudah melihat Bapa. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Ini selaras saudara dengan Ibrani pasal 1 yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah exact representation. Dia menyatakan Bapa. Dia representasi yang pasti, yang sempurna daripada Bapa. Dia adalah sang firman. Kalau dia datang ke dunia ini saudara, berarti juga Bapa hadir bersama dengan kita. Amin. Berarti Tuhan datang ke dunia
Luar biasa saudara, Tuhan mau datang ke dunia. Itu adalah peristiwa sejarah yang terbesar di dalam kehidupan ini. Tuhan datang ke dunia karena Dia maha mengasihi, Dia maha hebat, Dia maha kuasa, Dia luar biasa, Dia menyelamatkan kita. Itulah hadiah Natal terbesar saudara dalam hidup kita, karena Yesus mau datang untuk kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Kalau masalah hidup ini saudara nggak habis-habisnya saudara. Kita sudah selesaikan masalah kita, besok mungkin ada lagi. Tapi yang satu hal saudara, penghiburan yang terbesar dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Adalah keselamatan, hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah itu menjadi hadiah terbesar dalam hidup kita, membuat kita selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah beriman dalam Yesus, beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Amin. Itu bahkan lebih besar dari masalah apapun yang saudara punya. Sehingga satu kalimat yang mungkin cocok untuk hal ini adalah kalimat seperti ini saudara. Yesus cukup bagiku. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Kita katakan bersama-sama, Yesus cukup bagiku. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yesus cukup bagiku. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat kasih-Mu. Hadiah terbesar dalam hidup kami, bahwa Engkau telah datang ke dunia. Entah Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi penghiburan kami di momen Natal ini Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau pernah datang ke dunia ini. Engkau menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami. Kami boleh belajar dan terinspirasi daripada Engkau untuk berinkarnasi, merendahkan diri kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ini boleh menjadi sukacita di momen Natal ini Tuhan, dan di waktu-waktu ke depan. Kami bersyukur, memuji Engkau karena kebaikan dan kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, mari kita yang bersyukur bersama-sama katakan, Amin.